Assalamualaikum, poro sedulur. Saya doakan semoga panjenengan selalu diberi kesehatan, dan banyak rezeki ya. Amin. Tradisi unclup-unclup grup di suku Hadza, Tanzania, dikenal sebagai Ekomuku. Ekomuku adalah tradisi unclup-unclup grup yang dilakukan oleh suku Hadza, sebuah suku pemburu pengumpul yang tinggal di Tanzania. Tradisi ini bertujuan untuk memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan kesuburan. Ekomuku dilakukan pada malam hari, di mana beberapa orang dewasa dari suku Hadza berkumpul di sebuah tempat yang telah ditentukan. Mereka kemudian melakukan aktivitas unclup-unclup secara bergantian, tanpa memandang status pernikahan atau hubungan keluarga. Meskipun Ekomuku tampaknya tidak memiliki aturan yang ketat, ada beberapa larangan yang harus diikuti. Larangan untuk melakukan unclup-unclup dengan anggota keluarga dekat. Larangan untuk melakukan unclup-unclup dengan orang yang sedang hamil atau menyusu. Larangan untuk melakukan unclup-unclup dengan orang yang memiliki penyakit menular. Tetap ikuti video ini, di sini panjenengan akan mengetahui fakta-fakta suku Hadza yang sungguh menarik di balik realita kehidupan mereka. Suku Hadza adalah kelompok etnis pribumi Tanzania pemburu pengumpul yang dilindungi, yang utamanya bermukim di Barai, sebuah distrik administratif di distrik Karatu di barat daya wilayah Arusha. Mereka tinggal di sekitar cekungan Danau Eyasi di lembah Rif bagian tengah dan di dataran tinggi Serengeti di dekatnya. Sebagai keturunan dari populasi pemburu pengumpul aborigin Tanzania, sebelum ekspansi Bantu, mereka mungkin telah menempati wilayah mereka saat ini selama ribuan tahun dengan sedikit modifikasi pada cara hidup dasar mereka hingga abad terakhir. Mereka tidak memiliki kerabat genetik dekat yang diketahui dan bahasa mereka dianggap terisolasi. Sejak kontak pertama dengan orang Eropa pada akhir abad ke-19, pemerintah dan misionaris telah melakukan banyak upaya untuk menempatkan suku Hadza di sana dengan memperkenalkan pertanian dan agama Kristen. Upaya-upaya ini sebagian besar gagal, dan banyak suku Hadza masih menjalani kehidupan yang mirip dengan nenek moyang mereka. Sejak abad ke-18, suku Hadza semakin sering berhubungan dengan masyarakat penggembala yang memasuki wilayah Hadza, terkadang jumlahnya menurun. Pariwisata dan perburuan safari juga telah memengaruhi mereka dalam beberapa tahun terakhir. Suku Hadza secara tradisional hidup dalam kelompok atau perkemahan, yang beranggotakan sekitar 20-30 orang, dan struktur sosial mereka bersifat egaliter dan non-hierarkis. Secara tradisional, mereka mencari makanan, terutama madu, umbi-umbian, buah, dan, terutama di musim kemarau, daging. Pada tahun 2015, terdapat sekitar 1.200 hingga 1.300 orang Hadza yang tinggal di Tanzania. Hanya sekitar sepertiga dari suku Hadza yang tersisa yang masih bertahan hidup secara eksklusif dengan mencari makan secara tradisional. Bahasa Hadza yaitu Hadzané, yang pernah diklasifikasikan sebagai bahasa Khoisan terutama karena memiliki klik, kini dianggap sebagai bahasa yang terisolasi, tidak berhubungan dengan bahasa lain. Bahasa Hadzané sepenuhnya merupakan bahasa lisan. UNESCO menyatakan bahwa bahasa ini rentan karena sebagian besar anak-anak mempelajarinya, tetapi penggunaannya terbatas pada bidang kehidupan tertentu, seperti di rumah mereka. Namun, bahasa ini diprediksi tidak akan terancam punah. Kefasihan berbahasa Hadzané juga dianggap sebagai faktor terpenting dalam membedakan seseorang sebagai orang Hadza. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang Hadza yang mempelajari bahasa Swahili, bahasa nasional Tanzania, sebagai bahasa kedua. Salah satu cerita lisan suku Hadza membagi masa lalu mereka menjadi 4 zaman, yang masing-masing dihuni oleh budaya yang berbeda. Menurut tradisi ini, pada awal waktu, dunia dihuni oleh raksasa berbulu yang disebut Akakanebe, yang pertama atau Geranebe, yang kuno. Akakanebe tidak memiliki peralatan atau api, mereka berburu binatang buruan dengan cara mengejarnya sampai mati, mereka memakan daging mentah. Mereka tidak membangun rumah tetapi tidur di bawah pohon, seperti yang dilakukan suku Hadza saat ini di musim kemarau. Dalam versi cerita yang lebih lama, mereka tidak menggunakan api karena secara fisik hal itu tidak mungkin dilakukan dalam keadaan bumi yang masih purba. Suku Hadza yang lebih muda, yang pernah bersekolah, mengatakan bahwa Akakanebe tidak tahu cara menggunakan api. Pada zaman kedua,
Akk-Hanebe digantikan oleh Shas-Hanebe, makhluk di antara, yang sama-sama besar tetapi tidak berbulu. Api dapat dibuat dan digunakan untuk memasak daging, tetapi hewan menjadi lebih waspada terhadap manusia dan harus dikejar dan diburu oleh anjing. Shas-Hanebe adalah orang pertama yang menggunakan obat-obatan dan jimat untuk melindungi diri dari musuh dan memulai ritual Epeme. Mereka tinggal di gua-gua. Zaman ketiga dihuni oleh orang-orang Hamakwanebe, zaman sekarang, yang lebih kecil dari para pendahulu mereka. Mereka menemukan busur dan anak panah, memasak dengan wadah, dan menguasai penggunaan api. Mereka juga membangun gubuk-gubuk seperti yang dimiliki orang Hasa saat ini. Orang-orang Hamakwanebe adalah nenek moyang Hasa pertama yang berhubungan dengan orang-orang yang tidak mencari makan, dengan siapa mereka berdagang besi untuk membuat pisau dan mata panah. Mereka juga menemukan permainan judi lukucuko. Zaman keempat berlanjut hingga saat ini dan dihuni oleh Hamaishonebe, orang-orang zaman sekarang. Ketika membahas zaman Hamaishonebe, orang-orang sering menyebutkan nama-nama dan tempat-tempat tertentu dan dapat mengatakan kira-kira berapa generasi yang lalu peristiwa-peristiwa itu terjadi. Suku Hasa tidak berkerabat dekat dengan suku lain. Bahasa Hasa pernah diklasifikasikan dengan bahasa Khoisan karena memiliki konsonan klik, namun, tidak ada bukti lebih lanjut bahwa mereka berkerabat. Secara genetik, suku Hasa tampaknya tidak berkerabat dekat dengan penutur bahasa Khoisan, bahkan suku Sandawe, yang tinggal sekitar 150 km, 93 mil jauhnya, menyimpang dari suku Hasa lebih dari 15.000 tahun yang lalu. Pengujian genetik juga menunjukkan percampuran yang signifikan telah terjadi antara suku Hasa dan Bantu. Percampuran kecil dengan populasi penutur bahasa Nilotik dan Kusitik mungkin telah terjadi dalam beberapa ribu tahun terakhir. Saat ini, beberapa wanita Hasa menikah dengan kelompok tetangga seperti suku Bantu Isanzu dan suku Nilotik Datuga, tetapi pernikahan ini sering gagal, dan para wanita beserta anak-anak mereka kembali ke suku Hasa. Dalam beberapa dekade sebelumnya, pemerkosaan dan penangkapan wanita Hasa oleh orang luar tampaknya sudah biasa terjadi. 15 Pada masa kelaparan tahun-tahun 1918 sampai 20, sejumlah pria Hasa dilaporkan mengambil istri dari suku Isanzu. Nenek moyang suku Hasa mungkin telah tinggal di wilayah mereka saat ini selama puluhan ribu tahun. Wilayah Hasa berjarak sekitar 50 km 31 mil dari Ngarai Olduvai, suatu daerah yang kadang-kadang disebut tempat lahir manusia, karena banyaknya fosil hominin yang ditemukan di sana, dan 40 km 25 mil dari situs prasejarah Laetoli. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa daerah tersebut telah terus-menerus ditempati oleh para pemburu pengumpul seperti halnya suku Hasa setidaknya sejak awal zaman batu akhir, 50.000 tahun yang lalu. Meskipun suku Hasa tidak membuat seni cadas saat ini, mereka menganggap beberapa situs seni cadas di wilayah mereka, mungkin berusia setidaknya 2000 tahun, telah dibuat oleh nenek moyang mereka, dan sejarah lisan mereka tidak menunjukkan bahwa mereka pindah ke wilayah Hasa dari tempat lain. Hingga sekitar tahun 500 SM, Tanzania secara eksklusif dihuni oleh para pemburu pengumpul yang mirip dengan suku Hasa. Para petani pertama yang memasuki wilayah tersebut adalah para penggembala sapi yang berbahasa Kusitik dari tanduk Afrika. Sekitar tahun 500 M, ekspansi suku Bantu mencapai Tanzania, membawa serta populasi petani dengan peralatan dan senjata dari besi. Kelompok etnis besar terakhir yang memasuki wilayah tersebut adalah para penggembala Nilotik yang bermigrasi ke selatan dari Sudan pada abad ke-18. Setiap perluasan pertanian dan peternakan ini menggusur populasi pemburu pengumpul sebelumnya, yang berada pada posisi yang kurang menguntungkan secara demografis dan teknologi serta rentan terhadap hilangnya sumber daya lingkungan, misalnya, area mencari makan dan habitat hewan buruan ke lahan pertanian dan padang rumput. Kelompok seperti Hasa dan Sandawe adalah sisa-sisa populasi pemburu pengumpul asli yang dulunya tersebar jauh lebih luas, dan mereka terus-menerus mendapat tekanan dari perluasan pertanian ke tanah tradisional mereka. Petani dan penggembala muncul di sekitar wilayah Hasalan baru-baru ini. Suku Isanzu, masyarakat petani Bantu, mulai tinggal di selatan Hasalan sekitar tahun 1850. Irakwe dan Datuga, para penggembala, dipaksa bermigrasi ke daerah tersebut akibat ekspansi suku Masai, yang pertama pada abad ke-19 dan yang terakhir pada tahun 1910-an. Suku Hasa juga memiliki kontak langsung dengan suku Masai dan suku Sukuma di sebelah barat Danau Eyasi. Pergolakan yang disebabkan oleh ekspansi suku Masai pada akhir abad ke-19 menyebabkan penurunan populasi suku Hasa.
Interaksi suku Hadza dengan banyak suku ini bersifat bermusuhan. Para penggembala ternak sering membunuh suku Hadza sebagai balasan atas pencurian ternak karena suku Hadza tidak memiliki gagasan tentang kepemilikan hewan dan akan memburu mereka seperti mereka memburu hewan liar. Sikap umum para penggembala ternak tetangga terhadap suku Hadza bersifat prasangka. Mereka memandang suku Hadza sebagai suku yang terbelakang, tidak memiliki bahasa asli, dan terdiri dari orang-orang yang terusir dari suku tetangga yang melarikan diri ke hutan karena kemiskinan atau karena mereka melakukan kejahatan. Banyak dari kesalahpahaman ini ditularkan kepada para pengunjung kolonial awal di wilayah tersebut yang menulis tentang suku Hadza. Suku Isanzu terkadang bersikap bermusuhan dengan suku Hadza. Suku Isanzu mungkin telah menangkap mereka sebagai bagian dari perdagangan budak hingga akhir tahun 1870-an ketika perdagangan tersebut dihentikan oleh pemerintah kolonial Jerman. Interaksi selanjutnya berlangsung lebih damai, dengan kedua suku tersebut terkadang menikah dan tinggal bersama, meskipun hingga akhir tahun 1912, suku Hadza dilaporkan siap berperang dengan suku Isanzu. Namun, cerita rakyat menggambarkan suku Isanzu sebagai orang yang baik hati dan, terkadang, heroik, tidak seperti suku Iroquois dan suku Maasai yang suka merampok ternak. Selain itu, banyak barang dan adat istiadat berasal dari mereka, dan mitos suku Hadza menyebutkan dan menggambarkan pengaruh baik suku Isanzu dalam mitologi mereka. Suku Sukuma dan suku Hadza memiliki hubungan yang lebih bersahabat. Suku Sukuma menggiring ternak dan karavan garam mereka melalui tanah suku Hadza dan bertukar peralatan logam tua, yang dibuat suku Hadza menjadi mata panah, untuk mendapatkan hak berburu gajah di wilayah suku Hadza. Pada akhir abad ke-19, kekuatan Eropa mengklaim sebagian besar benua Afrika sebagai koloni dalam periode yang dikenal sebagai perebutan Afrika. Suku Hadza menjadi bagian dari Afrika Timur Jerman, meskipun tidak ada bukti bahwa orang Eropa pernah mengunjungi Hadzaland sebelum koloni tersebut diproklamasikan. Penyebutan paling awal tentang suku Hadza dalam catatan tertulis adalah dalam buku Duitsche Zurnilkuel, 1894 karya penjelajah Jerman Oskar Baumann. Suku Hadza bersembunyi dari Baumann dan penjelajah awal lainnya, dan deskripsi mereka didasarkan pada catatan tangan kedua. Orang Eropa pertama yang melaporkan pertemuan dengan suku Hadza adalah Otto dem Wolf dan Eri Ox, yang terakhir tinggal bersama mereka selama 8 minggu pada tahun 1911. Tanganyika Jerman berada di bawah kendali Inggris pada akhir Perang Dunia Pertama, 1917, dan segera setelah itu, perwira kolonial Inggris F.J. Bagshawe menulis tentang suku Hadza. Catatan para pengunjung Eropa awal ini menggambarkan suku Hadza pada awal abad ke-20 hidup dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan saat ini. Awalnya, Ops mencatat perbedaan antara apa yang dianggapnya sebagai suku Hadza murni, mereka yang hidup murni dengan berburu dan meramu, dan mereka yang tinggal bersama suku Isanzu dan mempraktikkan beberapa budidaya. Suku Hadza mencari makan dan berburu menggunakan banyak teknik yang sama seperti yang mereka lakukan saat ini. Hewan buruan lebih banyak ditemukan pada awal abad ke-20 karena petani belum mulai secara langsung merambah tanah mereka. Beberapa laporan awal menggambarkan suku Hadza memiliki kepala suku atau orang besar, tetapi laporan tersebut mungkin keliru. Laporan yang lebih dapat diandalkan menggambarkan suku Hadza awal abad ke-20 sebagai orang yang egaliter, seperti saat ini. Mereka juga tinggal di kamp dengan ukuran yang sama, menggunakan alat yang sama, membangun rumah dengan gaya yang sama, dan memiliki kepercayaan agama yang sama. Pemerintah kolonial Inggris mencoba membuat suku Hadza menetap dan bertani pada tahun 1927, yang merupakan upaya pertama dari banyak upaya pemerintah semacam itu. Inggris mencoba lagi pada tahun 1939, pemerintah Tanzania yang merdeka mencoba pada tahun 1965 dan 1990, dan berbagai kelompok misionaris asing telah mencoba hal yang sama sejak tahun 1960-an. Berbagai upaya ini, beberapa dengan kekerasan, sebagian besar gagal. Umumnya, suku Hadza dengan sukarela menetap selama persediaan makanan yang tersedia masih ada, lalu pergi dan melanjutkan kehidupan pemburu pengumpul tradisional mereka ketika persediaan habis, sedikit yang mengadopsi pertanian untuk bertahan hidup. Penyakit juga menjadi masalah, karena komunitas mereka jarang dan terisolasi. Sedikit suku Hadza yang kebal terhadap penyakit menular umum seperti campak, yang berkembang biak di komunitas yang menetap, dan beberapa upaya pemukiman berakhir dengan wabah penyakit yang mengakibatkan banyak kematian, terutama anak-anak.
Dari 4 desa yang dibangun untuk suku Hasa sejak 1965, 2 diantaranya Yaeda Chini dan Munguli kini dihuni oleh suku Isanzu, Irakwe, dan Datuga. Desa lainnya, Mongowamono, yang didirikan pada 1988, secara sporadis dihuni oleh kelompok Hasa yang tinggal di sana selama beberapa bulan, baik untuk bertani, mencari makan, atau memanfaatkan makanan yang diberikan oleh para misionaris. Di desa keempat, Endamaga juga dikenal sebagai Monyembe, beberapa anak Hasa bersekolah, tetapi mereka hanya sepertiga dari jumlah siswa di sana. Berbagai upaya untuk mengubah agama Hasa menjadi Kristen juga sebagian besar tidak berhasil. Petani Tanzania mulai pindah ke daerah Mangola untuk menanam bawang pada tahun 1940-an, tetapi jumlah mereka hanya sedikit hingga tahun 1960-an. Perkebunan Jerman pertama di Hasalan didirikan pada tahun 1928, dan kemudian, 3 keluarga Eropa menetap di daerah tersebut. Sejak tahun 1960-an, suku Hasa telah dikunjungi secara rutin oleh antropolog, ahli bahasa, ahli genetika, dan peneliti lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah Hasa telah melihat peningkatan perambahan dari masyarakat tetangga. Tanah Hasa Barat sekarang menjadi cagar perburuan pribadi, dan Hasa secara resmi dibatasi pada reservasi di dalam cagar tersebut dan dilarang berburu di sana. Lembah Yaeda, yang lama tidak berpenghuni karena lalat sese, sekarang dihuni oleh penggembala Datuga, yang membersihkan tanah Hasa di kedua sisi lembah untuk padang rumput bagi kambing dan sapi mereka. Datuga memburu hewan buruan, dan pembukaan lahan mereka menghancurkan buah beri, umbi-umbian, dan madu yang diandalkan Hasa. Lubang air untuk ternak Datuga dapat menyebabkan lubang air dangkal yang diandalkan Hasa mengering. Kebanyakan Hasabe tidak lagi mampu bertahan hidup di semak-semak tanpa makanan tambahan seperti ugali. Setelah muncul dalam film dokumenter tentang Hasa di PBS dan BBC pada tahun 2001, mengolah Hasa telah menjadi objek wisata. Meskipun hal ini tampaknya membantu Hasabe, sebagian besar uang dari pariwisata dialokasikan untuk kantor-kantor pemerintah dan perusahaan-perusahaan pariwisata, bukan untuk Hasabe. Uang yang diberikan langsung kepada Hasabe juga berkontribusi terhadap alkoholisme, dan kematian akibat keracunan alkohol baru-baru ini menjadi masalah serius, yang selanjutnya berkontribusi terhadap hilangnya pengetahuan budaya. Pada tahun 2007, pemerintah daerah yang mengendalikan tanah Hasa yang berdekatan dengan lembah Yaeda menyewakan seluruh tanah seluas 6.500 km persegi, 2.500 mil persegi kepada keluarga kerajaan Al Nahyan dari Uni Emirat Arab untuk digunakan sebagai taman safari pribadi. Baik Hasa maupun Datuga diusir, dengan beberapa penentang Hasa dipenjara. Namun, setelah protes dari Hasa dan liputan negatif di pers internasional, kesepakatan itu dibatalkan. Suku Hasabe merupakan bagian dari penelitian utama mengenai antropologi evolusioner dan bioenergetika, yang utamanya dilakukan oleh Profesor Herman Ponser dari Universitas Duke dan tim peneliti Ponser. Kerja lapangan Ponser juga diawasi oleh Institut Nasional Tanzania untuk Penelitian Medis dan Komisi Sains dan Teknologi. Suku Hasabe berperan penting dalam penemuan paradoks olahraga oleh para peneliti, yang menemukan bahwa suku Hasabe memiliki pengeluaran kalori yang sebanding dengan individu yang tidak banyak bergerak di negara-negara industri, meskipun mereka lebih aktif secara fisik. Suku Hasa diorganisasikan ke dalam kelompok atau perkemahan, yang beranggotakan 20-30 orang. Perkemahan yang beranggotakan lebih dari 100 orang dapat terbentuk selama musim buah beri. Tidak ada hierarki pemerintahan suku atau lainnya, dan hampir semua keputusan dibuat dengan mencapai kesepakatan melalui diskusi. Suku Hasa melacak garis keturunan secara bilateral, melalui garis ayah dan ibu, dan hampir semua orang Hasa dapat melacak beberapa ikatan kekerabatan dengan semua orang Hasa lainnya. Lebih jauh lagi, suku Hasa adalah egaliter, jadi tidak ada perbedaan status yang nyata antara individu. Sementara orang tua menerima sedikit lebih banyak rasa hormat, semua individu setara dengan orang lain yang seusia dan berjenis kelamin sama, dan dibandingkan dengan masyarakat yang sangat terstratifikasi, perempuan cukup setara dengan laki-laki. Egalitarianisme ini menghasilkan tingkat kebebasan dan kemandirian yang tinggi. Ketika konflik muncul, salah satu pihak yang terlibat dapat secara sukarela pindah ke perkemahan lain sebagai resolusi. Ernst Fehr dan Urs Wiesbecher menunjukkan bahwa orang Hasa memperlihatkan sejumlah besar hukuman altruistik untuk mengorganisasi suku-suku ini.
Suku Hadza hidup dalam lingkungan komunal dan terlibat dalam pengasuhan anak secara kooperatif, di mana banyak orang, baik yang memiliki hubungan keluarga maupun tidak, menyediakan pengasuhan anak yang berkualitas tinggi. Suku Hadza pindah tempat tinggal karena beberapa alasan. Tempat tinggal dapat dibagi ketika orang-orang pindah untuk menyelesaikan konflik. Tempat tinggal dapat ditinggalkan ketika seseorang jatuh sakit dan meninggal, karena penyakit apapun dikaitkan dengan tempat penyakit itu diderita. Ada juga migrasi musiman antara tempat perlindungan musim kemarau, tempat berburu yang lebih baik ketika air lebih melimpah, dan daerah dengan banyak umbi-umbian atau pohon beri ketika musimnya tiba. Jika seseorang membunuh hewan yang sangat besar, seperti jerapah, jauh dari rumah, tempat tinggal akan dipindahkan sementara ke lokasi pembunuhan. Tempat perlindungan dapat dibangun dalam beberapa jam, dan sebagian besar harta benda yang dimiliki seseorang dapat dibawa di punggung mereka. Suku Hadza sebagian besar menganut monogami, meskipun tidak ada penegakan sosial atas monogami. Setelah menikah, suami dan istri bebas untuk tinggal di mana mereka memutuskan, yang mungkin bersama keluarga ayah atau ibu. Pola tempat tinggal perkawinan ini disebut ambilokalitas dan umum di antara para pengumpul makanan. Khususnya di antara suku Hadza, ada frekuensi yang sedikit lebih tinggi dari pasangan menikah yang tinggal dengan kerabat ibu daripada dengan kerabat ayah. Pria dan wanita menghargai sifat-sifat seperti kecerdasan, kekuatan, kemampuan, keterampilan, ketangkasan dan kerja keras ketika mengevaluasi pasangan. Mereka juga menghargai daya tarik fisik, dan banyak dari preferensi mereka untuk daya tarik, seperti simetri, rata-rata dan nada suara dimorfik seksual, mirip dengan preferensi yang ditemukan di negara-negara barat. Sebuah studi antropologi tahun 2001 tentang pengumpul makanan modern menemukan bahwa pria dan wanita Hadza memiliki harapan hidup rata-rata saat lahir sebesar 33 tahun. Harapan hidup pada usia 20 tahun adalah 39 tahun dan tingkat kematian bayi adalah 21%. Baru-baru ini, orang dewasa Hadza seringkali hidup hingga usia 60-an, dan beberapa bahkan mencapai usia 70-an atau 80-an. Suku Hadza tidak mencatat waktu dan usia secara tepat seperti yang dilakukan dunia barat, jadi harapan hidup ini bersifat perkiraan dan sangat bervariasi. Selama musim hujan, makanan suku Hadza sebagian besar terdiri dari madu, buah, umbi-umbian, dan daging sesekali. Kontribusi daging terhadap makanan meningkat pada musim kemarau ketika hewan buruan terkonsentrasi di sekitar sumber air. Suku Hadza juga memakan umbi-umbian dan buah dari pohon baobab, yang memberi mereka sekitar 100 hingga 150 gram serat setiap hari. Suku Hadza adalah pengumpul makanan yang sangat terampil, selektif, dan oportunis yang menyesuaikan pola makan mereka menurut musim dan keadaan. Bergantung pada ketersediaan lokal, beberapa kelompok mungkin lebih bergantung pada umbi-umbian, beberapa pada buah beri, dan yang lainnya pada daging. Variabilitas ini merupakan hasil dari oportunisme dan kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Sementara kaum pria menghususkan diri dalam pengadaan daging, madu, dan buah baobab, kaum wanita menghususkan diri dalam umbi-umbian, buah beri, dan sayuran hijau. Pembagian kerja ini relatif konsisten, tetapi kaum wanita terkadang akan mengumpulkan hewan kecil atau telur atau mengumpulkan madu, dan kaum pria terkadang akan membawa umbi-umbian atau beberapa buah beri kembali ke perkemahan. Pria Hadza biasanya mencari makan sendiri-sendiri. Pada siang hari, mereka biasanya mencari makan sendiri sambil mencari makan dan membawa pulang madu, buah, atau hewan buruan tambahan. Wanita mencari makan dalam kelompok yang lebih besar dan biasanya membawa pulang buah beri, buah baobab, dan umbi-umbian, tergantung pada ketersediaan. Pria dan wanita juga mencari makan bersama-sama untuk mendapatkan madu dan buah. Setidaknya satu pria dewasa biasanya akan menemani sekelompok wanita yang mencari makan. Teknologi mencari makan bagi perempuan meliputi tongkat penggali, keranjang rumput untuk membawa buah beri, kantung kain atau kulit besar untuk membawa barang, pisau, sepatu, pakaian lain, dan berbagai barang kecil yang ditaruh dalam kantung di leher. Laki-laki membawa kapak, busur, anak panah beracun dan tidak beracun, pisau, pot madu kecil, bor api, sepatu dan pakaian, dan berbagai barang kecil. Sebuah mitos menggambarkan seorang wanita memanen madu dari lebah liar, dan pada saat yang sama, menyatakan bahwa pekerjaan memanen madu adalah tugas para pria. Untuk memanen madu atau buah dari pohon besar seperti baobab, suku Hadza menancapkan tongkat runcing ke batang pohon untuk digunakan sebagai tangga.
Teknik ini digambarkan dalam sebuah cerita rakyat dan didokumentasikan dalam film. Selama musim kemarau, para lelaki sering berburu secara berpasangan dan menghabiskan malam-malam dengan berbaring menunggu di lubang-lubang air, berharap dapat menembak binatang yang mendekat untuk minum di malam hari dengan busur dan anak panah beracun. Racun tersebut terbuat dari cabang-cabang semak Adenium coetanum. Suku Hadza berburu dan memakan berbagai macam binatang termasuk impala, dik-dik, kudu, babon, monyet vervet, bush baby, tikus tanah, babi hutan dan berbagai macam burung. Mereka juga menangkap ikan. Secara tradisional, suku Hadza tidak menggunakan anjing pemburu, meskipun kebiasaan ini sebagian besar diadopsi dari suku-suku tetangga. Kurang dari 20% pria Hadza menggunakan anjing saat berburu atau mencari makan. Terdapat hubungan dinamis mutualisme dan manipulasi antara Hadza dan burung liar, Greater Honeygate. Untuk memperoleh lilin lebah, burung tersebut menuntun manusia ke sarang lebah liar, yaitu Apis mellifera. Terkadang, pria Hadza bersiul, memukul pohon, dan berteriak untuk menarik dan menjaga perhatian sang pemandu madu. Di waktu lain, burung tersebut memanggil untuk menarik pemburu madu manusia dengan celotehnya yang khas. Setelah pemburu madu menemukan sarang lebah, ia menggunakan asap untuk menundukkan lebah dan menebas pohon dengan kapaknya untuk membuka sarang lebah. Manusia memakan atau membawa pergi sebagian besar madu cair, sementara sang pemandu madu memakan lilin lebah yang mungkin tertinggal menempel di pohon, dimuntahkan, atau dibuang di tempat perolehannya. Dalam banyak kasus, alih-alih secara aktif memberi makan madu pemandu, para lelaki Hadza membakar, mengubur, atau menyembunyikan lilin yang tersisa di lokasi panen, dengan tujuan agar madu pemandu tetap lapar dan lebih mungkin untuk kembali lagi. Panduan madu juga muncul dalam mitologi Hadza, baik dalam bentuk naturalistik maupun personifikasi. Madu merupakan bagian penting dari makanan Hadza, gelombang 10-20% kalori, yang serupa dengan banyak masyarakat pemburu pengumpul yang tinggal di daerah tropis. Madu kemungkinan membawa keuntungan evolusi melalui peningkatan kepadatan energi dalam makanan manusia ketika mengandung produk lebah. Suku Hadza tidak mengikuti agama formal, dan ada yang mengklaim bahwa mereka tidak percaya pada kehidupan setelah mati. Mereka memanjatkan doa kepada Ishoko, matahari, atau Hind bulan, selama berburu dan percaya bahwa mereka pergi ke Ishoko saat mereka meninggal. Mereka juga mengadakan ritual seperti tari epeme bulanan untuk pria saat bulan baru dan sunat maitoko yang lebih jarang dilakukan dan upacara kedewasaan untuk wanita. Suku Hadza menganut epeme, yang dapat dipahami sebagai konsep mereka tentang kejantanan, perburuan, dan hubungan antara jenis kelamin. Pria dewasa, sejati, disebut pria epeme, yang menjadi anggotanya dengan membunuh hewan buruan besar, biasanya di awal usia 20-an. Menjadi seorang epeme memiliki keuntungan, hanya pria epeme yang diizinkan memakan bagian tertentu dari hewan buruan besar, seperti babi hutan, jerapah, kerbau, rusa liar, dan singa. Bagian hewan-hewan ini yang biasanya dianggap epeme adalah ginjal, paru-paru, jantung, leher, lidah, dan alat kelamin. Tidak seorang pun selain pria epeme lainnya diizinkan hadir untuk makan daging epeme. Jika seorang pria masih belum membunuh hewan buruan besar pada usia 30-an, ia secara otomatis akan dianggap epeme dan akan diizinkan memakan daging epeme. Selain memakan daging epeme, para pria epeme juga berpartisipasi dalam tarian epeme. Dalam ringkasan cerita Frank Marlowe yang ditulis John Yates, tarian ini dilakukan setiap malam saat bulan tidak terlihat, dan harus dilakukan dalam kegelapan yang hampir total, dengan api unggun yang dipadamkan. Untuk memulai ritual, para wanita berpisah dari para pria dan duduk di tempat yang tidak terlihat. Para pria berkumpul di balik pohon atau gubuk dan bersiap untuk menari. Dalam kegelapan, saat para wanita mulai bernyanyi, pria pertama mulai menari. Ia mengenakan hiasan kepala dari bulu burung unta berwarna gelap, lonceng di salah satu pergelangan kakinya, kerincingan di tangannya, dan jubah hitam panjang di punggungnya. Ia menghentakkan kaki kanannya dengan keras ke tanah seirama dengan nyanyian para wanita, menyebabkan lonceng berdentang sambil menandai ketukan musik dengan kerincingannya. Ia bernyanyi untuk para wanita, yang menjawab dengan panggilan dan respons. Saat nyanyian semakin kuat, para wanita bangkit untuk bergabung dengan pria, yang terus menari, menyerahkan usahanya kepada anggota keluarga, salah satu wanita, teman, atau salah satu anaknya. Pada titik ini, anak tersebut juga dapat bergabung dalam tarian.
Setelah setiap pria menarikan EPM 2 atau 3 kali, ritual selesai, saat itu mendekati tengah malam. Ritual ini terbukti dapat meningkatkan kohesi sosial di antara suku Hasa, dan mereka yang melakukan tarian EPM menunjukkan tingkat kepercayaan dan dukungan yang tinggi. Ishoko dan Hain adalah tokoh mitologi yang diyakini telah mengatur dunia dengan menggulung langit dan bumi seperti dua lembar kulit dan menukar urutannya untuk menempatkan langit di atas kita. Di masa lalu, langit berada di bawah bumi. Tokoh-tokoh ini digambarkan membuat keputusan penting tentang hewan dan manusia dengan memilih makanan dan lingkungan mereka, memberi orang akses ke api, dan menciptakan kemampuan untuk duduk. Tokoh-tokoh ini memiliki konotasi surgawi. Ishoko adalah tokoh matahari, dan Hain, suaminya, adalah tokoh bulan. Mengucapkan nama Ishoko dapat menjadi ucapan salam atau harapan baik kepada seseorang untuk perburuan yang sukses. Karakter, Ishoye, tampaknya merupakan nama lain untuk Ishoko. Dalam beberapa cerita, ia digambarkan sebagai pencipta hewan, termasuk manusia. Beberapa makhluk ciptaannya kemudian berubah menjadi raksasa pemakan manusia, yang membawa malapetaka bagi raksasa dan manusia lainnya. Melihat malapetaka itu, ia membunuh raksasa-raksasa itu, sambil berkata, "Kalian bukan manusia lagi." Indaya, laki-laki yang pergi ke wilayah Isanzu setelah kematiannya dan kembali, berperan sebagai pahlawan budaya, ia memperkenalkan adat istiadat dan barang-barang kepada suku Hasa. Suku Isanzu bertetangga dengan suku Hasa. Mereka dianggap sebagai suku yang cinta damai, dan mitos-mitos suku Hasa menyebutkan dan menggambarkan pengaruh baik suku Isanzu dalam mitologi mereka. Pandangan positif terhadap suku Isanzu ini menjadikan mereka pahlawan dalam cerita rakyat suku Hasa. Dalam beberapa cerita mitos tentang raksasa, seorang pria Isanzu lah yang membebaskan suku Hasa dari raksasa yang jahat. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.